Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seluruh keluarga besar lingkungan Benediktus, selamat pagi dan salam sukacita selalu di dalam Tuhan. Marilah kita merenungkan firman dan bacaan pada hari ini, 24 Mei 2022, Selasa Paskah ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyajikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar
yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Bacaan Injil hari ini mengatakan kepada kita, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes bab 16 ayat 8. Bila mana tindakan kita yang baik dan benar dinyatakan salah dan tidak dapat diterima oleh orang lain, harga diri kita direndahkan di depan oleh orang banyak, mendapat perlakuan yang tidak adil, bahkan membuat kita terpasung dalam suatu ruangan yang membuat kita tidak berani menghadapi dunia. Namun, perlu kita ingat bahwa Tuhan telah mengutus penghibur kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dia yang akan menyatakan apa yang sebenarnya. Maka berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati merupakan sarana yang tepat untuk menghadapi persoalan itu, agar kita mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah bahwa jikalau dunia membenci kamu, ia telah lebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Dari pihak kita diminta untuk tidak lelah menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Pasalnya, di tengah dunia yang semakin modern ini, kebenaran sering dimanipulasi untuk popularitas diri dan kekuasaan. Semakin kita diam di tengah kebenaran yang terus dimanipulasi, maka kejahatan semakin meraja dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami semakin hari semakin tekun berdoa bagi dunia. Semoga roh kebenaran-Mu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.